Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 2. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap masyarakat Indonesia. Kemarin kita sempat mempelajari semboyan 3G. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan, penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa pada masa kolonial Inggris. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Kalau di buku kalian ini ada pada halaman 19. Nah, dulu Inggris pernah menjajah Indonesia. Lalu juga ada Belanda. Belanda ini paling lama sendiri ya. Dia menjajah Indonesia itu 3,5 abad. Nah, kalian bisa membacanya sendiri. Ini adalah logo atau lambang dari VOC. VOC itu persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Sebagai gubernur jenderal, ini bisa kalian baca sendiri juga. Banyak sekali soalnya bacaannya ya teman-teman. Kalau saya baca mungkin durasinya akan lebih lama. Pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Saya akan memperbesar. Nah, apa sih perbedaan kolonial Inggris dan Belanda? Nah, siapa tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Nah, kalau Inggris itu Thomas Stafford Raffles. Kalau Belanda, Cornelis de Houtman. Di manakah daerah kekuasaan? Kalau Inggris itu di Sumatera, Ambon, dan Banda. Kalau Belanda itu hampir seluruh wilayah Indonesia, karena Belanda itu menjajahnya lama, jadi bisa menyebar di seluruh Indonesia. Kapan waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Inggris itu pada tahun 1811 sampai 1816. Kalau Belanda 1602 sampai 1945. Nah, dekat sekali dengan kemerdekaan kita 1945. Lalu kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Inggris. Nah, Inggris itu mengambil kebijakan sistem sewa tanah. Pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 wilayah keresidenan dan kerja rodi. Belanda itu menyerahkan hasil bumi, tanam paksa, undang-undang agraria, dan kerja rodi sama. Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Kondisinya sangat menderita ya teman-teman. Baik entah itu dari kolonial Inggris ataupun kolonial Belanda, saat itu Indonesia menderita karena dijajah. Nah, lalu pada halaman 23 ini ayo diskusi. Ada beberapa pertanyaan di nomor 2. Yang pertama, faktor-faktor pendorong terjadinya penjajahan samudra bangsa-bangsa Eropa. Faktor-faktornya adalah yang pertama, karena rempah-rempah sangat mahal di Eropa dan Indonesia pada saat itu kaya akan rempah-rempah. Adanya keinginan mencari kejayaan dan menyebarkan agama. Lalu perkembangan iptek. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di sini kalian cukup menuliskan yang warna oranye ya. Untuk warna hitam tidak usah ditulis. Lalu yang nomor B, ringkasan peristiwa dibentuknya VOC. Nah, kurang lebih peristiwanya seperti ini.
Belanda sampai di Indonesia itu pada tahun 1596. Kemudian makin banyak pedagang-pedagang Belanda yang ada di Indonesia dengan memiliki armada kapal sendiri. Agar tidak ada persaingan atau perselisihan antara pedagang Belanda sendiri, maka pada tanggal 20 Maret 1602 dengan didukung pemerintahan Belanda, maka dibentuklah VOC yang bertujuan untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dulu Indonesia itu bentuknya kerajaan-kerajaan ya teman-teman. Lalu soal yang C, kondisi rakyat Indonesia pada masa pelaksanaan tanam paksa tersebut gimana? Nah, kondisi rakyat Indonesia saat pelaksanaan tanam paksa kondisinya sangat memberatkan rakyat Indonesia. Banyak tanah terbengkalai akibat rakyat dipaksa lebih memperhatikan tanaman ekspor, sehingga tanaman milik rakyat sendiri banyak yang gagal panen. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda rakyat, menyebabkan banyak yang meninggal sehingga jumlah penduduk menurun. Nah, khususnya di Cirebon itu ya teman-teman, di Cirebon dulu di Cirebon, Jawa Barat itu mengalami kelaparan yang cukup memprihatinkan. Lalu di sini ada bacaan perubahan wujud benda. Kemarin kita sempat mempelajari benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita mempelajari perubahannya. Dari padat menjadi cair itu namanya apa? Dari cair menjadi gas itu namanya apa? Nah, kurang lebih seperti itu yang akan kita pelajari. Di sini saya sudah menyiapkan video yang mudah difahami tentang apa sih itu mencair, apa sih itu menguap, apa sih itu membeku. Nah, sudah saya siapkan videonya. Jika kalian ingin menambah wawasan kalian, kalian bisa lihat di komentar ya. Saya sudah menyertakan videonya di komentar. Di kolom komentar maksud saya. Lalu, setelah kalian membaca bacaan tadi, jelaskan perbedaan antara membeku dan mencair. Membeku itu perpindahan dari cair menjadi padat. Kalau mencair itu dari padat menjadi cair. Contohnya ketika kita memegang es batu. Es batu itu kan padat. Lama-kelamaan nantinya akan mencair atau berubah menjadi air. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Nah, membeku itu dari benda cair menjadi padat. Sedangkan menguap itu dari benda cair menjadi benda gas. Nah, ini sudah ada di video yang saya cantumkan di komentar ya, contoh-contohnya beserta pengertiannya. Jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Nah, mencair itu benda padat menjadi benda cair, sedangkan menguap itu dari benda cair menjadi benda gas. Nah, di sini saya pakai bahasa yang memang simple. Maaf di sini saya memang kurang menyukai tulisan yang terlalu panjang. Jadi saya ambil titik poinnya saja seperti ini ya. Lalu apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap? Nah, perubahan lingkungan. Lalu peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? Es batu yang terkena sinar matahari. Lalu peristiwa sehari-hari apakah yang menunjukkan peristiwa membeku? Air disimpan di dalam lemari pendingin. Nah, air awalnya cair, ketika dimasukkan dalam lemari pendingin maka bentuknya akan padat. Peristiwa sehari-hari apakah yang menunjukkan peristiwa menguap? Air larut terkena sinar matahari. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu, di sini kalian disuruh untuk membuat poster ya pada halaman 26. Poster tentang perubahan bentuk, perubahan wujud benda. Nah, saya sudah menyiapkan posternya seperti ini.
Nah, kalian bisa menggunakan poster hanya seperti ini atau kalian tambahi lagi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, dari padat ke cair ini namanya mencair. Nah, dari cair ke gas ini namanya menguap. Sedangkan dari cair menjadi padat itu namanya membeku. Kurang lebih seperti itu ya. Kelihatan kan tulisannya teman-teman? Nah, lalu benda-benda di sekitar kita itu ada 3 jenis. Kemarin sempat saya bahas juga, ada benda cair, benda gas, dan benda padat. Lalu contoh perubahan fisika itu ada menguap, mengembun, membeku, mencair, menyublin, dan menghamblurkan. Kali ini kalian masih belajar 3 saja, yaitu membeku, mencair, dan menguap. Rayuan Pulau Kelapa. Nah, ini karya Ismail Marzuki. Kalian bisa Kalian bisa menyanyikan sendiri. Ini ada pada halaman 27. Ketika kalian tidak mengerti lagu apa sih ini, Kak? Lagunya seperti apa? Nah, kalian bisa tulis di komentar. Setelah itu, lagu Rayuan Pulau Kelapa itu termasuk salah satu lagu wajib loh, teman-teman. Apa sih lagu wajib itu? Nah, lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan berupa himne. Lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Jelaskan isi Rayuan Pulau Kelapa dengan kata-katamu sendiri. Tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku dan perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Nah, Indonesia pada lagu Rayuan Pulau Kelapa itu isinya tentang Indonesia adalah negeri yang indah, yang sangat saya cintai, tanah kelahiran yang mulia, yang selalu aku puja sepanjang waktu. Indonesia yang aman dan makmur. Indonesia adalah negara yang subur dan indah. Indonesia terkenal sejak zaman dulu. Keindahan Indonesia sudah menjadi bahan perbincangan para penjajah dunia dan menjadi tempat idaman mereka. Kurang lebih seperti itu isi dari Rayuan Pulau Kelapa. Mungkin teman-teman punya ide lain atau pemikiran lain juga tidak apa-apa ya. Tidak harus sama kok dengan saya, ya. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja sih teman-teman? Yang pertama, membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Yang kedua, berdiskusi mengenai peristiwa membeku, mencair, dan menguap. Yang terakhir, menceritakan isi lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.